Din CS selamatkan Jakarta dong. Ekonomi anjlok. COVID-19 melonjak ngutang 12,5 T. Anies bingung tuh. Sekitar seminggu yang lalu, Din Syamsuddin bersama beberapa orang lain mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami. Yang hadir selain Din antara lain, Rocky Gerung, Reflay Harun, Ihsanuddin Nursi, Abdullah Hamahwa dan Said Didu. Dia lagi. Disebut pula akan banyak lagi yang siap bergabung ke dalam kami, seperti Gatot Nurmantio dan Rizal Ramli. Katanya koalisi ini terbentuk atas keresahan bersama terhadap kondisi bangsa terkini. Din mengibaratkan Indonesia bagaikan kapal besar yang sedang goyang dan hampir karam. Intinya mereka ini merasa jadi kayak superhero yang bisa menyelamatkan Indonesia. Entah mereka tahu nggak ya, walaupun perekonomian melambat sebagai imbas pandemi COVID-19, tetap saja begitu banyak orang Indonesia yang antri beli sepeda sampai kehabisan stok. Para pengusaha tanaman hias dan ikan hias juga sedang booming. Usaha kuliner rumahan pun mulai menanjak jadi saingan restoran. Di sisi lain pemerintah masih sanggup memberikan subsidi buat rakyat. Ada beberapa perusahaan yang akan memindahkan pabriknya ke Indonesia dalam waktu dekat. Cadangan devisa Indonesia pun masih segede gaban. Bukannya mendapatkan banyak pujian dan dukungan masyarakat, deklarasi kami ini malah mengundang banyak cemoohan. Disebut sekedar lucu-lucuan dalam politik oleh Ferdinand Hutahayan Sumber. Disebut kemubaziran politik dan hanya setara dengan gigitan semut buat Jokowi oleh pengamat komunikasi politik Ari Junaedi dari Unpad. Dinces disebut sebagai avanturis politik yang kehilangan panggung oleh pakar komunikasi politik Imam Soleh Sumber. Dan sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apa-apa dari Presiden Jokowi. Kasihan juga ya, mungkin Dinces ini hanya baper terbawa perasaan belum bisa move on dari kekalahan dalam Pilpres 2019 lalu. Nah, daripada gerakan itu jadi mubazir, maka lebih baik energi para tokoh ini dipakai buat menyelamatkan Jakarta. DKI Jakarta sedang menghadapi banyak ancaman. Angka positif COVID-19 di Jakarta melonjak terus. Dilansir Tempo.co, sepekan ini positivity rate 7,8% atau naik dari rata-rata positivity rate pada pekan lalu yaitu 7,1%. Ini melebihi standar WHO yang sebesar 5%. Bahkan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria sudah memberikan peringatan. Jakarta masih dalam situasi berbahaya karena tingginya positivity rate melebihi batas aman WHO, kata Riza. Dia juga mengingatkan soal masalah sosial dan keamanan yang mungkin saja muncul imbas dari persoalan ekonomi serta kesehatan. Sementara itu ancaman dari segi ekonomi pun tidak kalah membahayakan. Perekonomian DKI Jakarta turun menyentuh angka minus 8,22%. Ini sangat buruk, lebih buruk dari ekonomi nasional yang berada di angka minus 5,32% Sumber. APBD DKI Jakarta pun sudah anjlok merosot lebih dari 50% Sumber. Sampai katanya tidak punya dana lagi buat bagi-bagi bansos. Dan akhirnya mendapatkan utang dari pemerintah pusat senilai Rp 12,5 triliun. Namun, nampaknya sang gubernur DKI yang terkenal santun itu malah jadi bingung. Masak sebagian utang dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,6 triliun mau dipakai untuk peningkatan fasilitas olahraga Sumber. Kenapa tidak dipakai untuk membantu UMKM dalam rangka percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi? Masih banyak hal lebih penting ketimbang fasilitas olahraga. Sebagian utang itu juga mau dipakai untuk penanganan banjir Sumber. Oke lah ya, banjir juga merupakan salah satu ancaman yang dihadapi DKI Jakarta. Tapi sekali lagi, Gubernur Anies malah kelihatan bingung. Soal TOA saja omongannya mencela-mencele. Pada awal 2020 Anies sendiri yang mengumumkan penggunaan TOA sebagai alat peringatan dini banjir. Pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Anies memerintahkan pihak kelurahan berkeliling di kelurahannya untuk memberikan peringatan dini terjadinya banjir kepada masyarakat menggunakan pengeras suara dan sirine. Tapi sekarang Anies malah ngomel-ngomel soal TOA. Dilansir suara.com, dalam rapat pimpinan bersama jajaran SKPD DKI, Anies mengatakan penggunaan TOA dalam Early Warning System (EWS) tak efektif. Karena itu, Anies meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI tak lagi melanjutkan program pengadaan TOA banjir lagi Sumber. Nah, kok mencela-mencele sih? Apakah Anies sedang bingung? Atau linglung? Satu lagi kebijakan Anies yang banyak mendapat kritik, bahkan dari PKS ya. Sekali lagi, dikritik PKS. Yakni kembalinya aturan ganjil genap. Anggota DPRD DKI dari fraksi PKS Abdul Aziz dengan tegas menolak kebijakan ini.
Menurut Aziz, menggunakan kendaraan pribadi lebih aman dari risiko penularan virus corona sumber. Kritik juga datang dari fraksi Gerindra dan fraksi PSI. Anies mulai bingung. Linglung, kembali lagi ke Dinces. Kalau di tingkat nasional kan ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan tingkat dunia yang membantu Presiden Jokowi. Ada pula Erick Thohir yang sama-sama levelnya kelas internasional buat meningkatkan perekonomian nasional. Nah, di Jakarta kan hanya ada Anies. Kasihan kan dia sendirian. Sementara panjang sekali daftar ancaman dan bencana yang melanda Jakarta. Cocok sekali dengan analogi kapal goyang hampir karam seperti yang disebut oleh Dinces. Sudah gitu kan teman sesama gerombolan, jadi gampang kan kalau mau kerja sama. Buktikan kalau Dinces tidak sekedar lucu-lucuan dari para petualang politik yang kehilangan panggung. Ayo buktikan kemampuannya. Mak Zul kan salah, bantu Anies dong. Sekian dulu dari Kura-Kura.